Oke, saat pertama kali pegang Samsung Galaxy S23 FE, ini sebenarnya yang nyontek itu Samsung Galaxy A54 atau Samsung Galaxy A54 yang dibuat versi Pro-nya, karena memang sekilas desainnya ini mirip banget. Tapi sebenarnya masalah desain untuk kedua handphone ini memang mirip. Tapi yang dibuat contoh untuk kedua handphone ini ialah kakaknya, Samsung Galaxy S23 yang reguler dan yang Plus. Karena memang untuk Samsung Galaxy S23 FE ini termasuk keluarga dari S23 yang reguler, jadi wajar kalau mirip. Tapi kalau Samsung Galaxy A54 ini bagaimana? Dari generasi Samsung Galaxy A5 pertama kali diluncurkan, ini sudah ambil desain dari Samsung Galaxy S. Kalian masih ingat nggak Samsung Galaxy A5 pertama yang ambil dari desain untuk Samsung Galaxy S7 Edge? Dan tradisi itu berlanjut sampai sekarang. Jadi sebenarnya Samsung Galaxy S23 FE ini nggak ambil contoh dari Samsung A54, tapi kedua handphone ini ambil desain dari suhunya, yaitu S23 yang reguler dan Samsung S23 yang Plus. Oke, dan itulah tadi masalah desain yang rancu yang mungkin diperbincangkan di banyak orang saat ini. Dan ini dia Samsung Galaxy S23 FE, flagship murah yang harganya di bawah 10 juta. Kali ini kita akan jelasin apa saja sih yang didapat jika kalian mengeluarkan uang hampir 10 juta untuk tebus Samsung Galaxy S23 FE ini. Pertama kita bahas masalah harga terlebih dahulu. Dari harga, dijual resmi adalah varian yang 128GB yang harganya 9 juta kembali 1000 perak. Kemudian yang 256GB yang harganya 10 juta kembali 1000 perak. Untuk warnanya ada beberapa pilihan warna yang eye-catching banget. Untuk yang saya pegang ini adalah yang warna mint. Di paket pembelian kita dapatkan handphonenya, kemudian ada buku-buku manual, kemudian SIM injector dan kabel USB Type-C to USB Type-C. Untuk yang tidak saya sebutkan itu jelas nggak usah ditanya, jelas tidak ada. Kemudian untuk impresi pertama saat pegang Samsung Galaxy S23 FE ini terasa beda dengan Samsung Galaxy A54. Jelas ini kelasnya flagship, bukan mid-range. Samsung Galaxy S23 FE ini pakai kaca Corning Gorilla Glass 5 di bagian depan dan belakangnya. Kemudian untuk frame-nya ini aluminium, jadi beda sama Samsung Galaxy A54. Ukurannya 158 x 76,5 x 8,2 mili. Untuk beratnya sekitar 209 gram. Kemudian untuk lubang-lubang yang ada di handphone ini sudah lumayan lengkap di kelas handphone saat ini. Terdapat antena signal, kemudian mikrofon, stereo speaker, tombol power dan volume, SIM tray dual slot tanpa slot SD card dan juga USB Type-C. Sekilas sih persamaan antara Samsung Galaxy A54 dan S23 FE ini memang mirip banget, tapi ternyata ada perbedaan, yaitu di tombol volume dan tombol powernya. Samsung Galaxy S23 ini agak lebih ke atas, tapi kalau Samsung Galaxy A54 ini agak ke bawah, dan itu saja. Selainnya itu sama semua, tapi dari segi build quality jelas Samsung Galaxy S23 FE jelas lebih oke dan lebih kokoh daripada A54. Di bagian layarnya pakai layar Dynamic AMOLED 2X 120Hz adaptif. Kemudian sudah support HDR10+, untuk kecerahannya bisa sampai 1450 nits. Untuk pengujian saya, untuk refresh rate-nya ini sayangnya nggak bisa turun lagi sampai dengan 30Hz. Jadi cuma di 60 dan 120Hz. Dan untuk dari segi ukurannya ini masih di atas Samsung Galaxy S23 yang biasa dan di bawah dari Samsung Galaxy S23 Plus. 6,4 inch dengan resolusi 1080 x 2340 pixel. Kalau bezelnya sih ini terasa sama persis dengan Samsung Galaxy A54, masih tebel di bagian depan. Kalau di bagian belakang ini sih flagship, tapi kalau di bagian depan udah deh terasa kalau ini versi murah alias flagship murah dari Samsung. Belum bisa setipis Samsung Galaxy S23 yang reguler ataupun yang kakaknya S23 Plus, tapi ini sama persis dengan Samsung Galaxy A54. Lalu untuk fingerprint sensor ini ada di dalam layar dengan kecepatan baca yang sudah lumayan cepat, tapi bukan yang tercepat. Kemudian untuk jeroannya ini pakai SoC Exynos 2204 nanometer dengan RAM 8GB dengan storage ada dua pilihan, 128GB dan 256GB. GPU-nya pakai Exclipse 920. Tentunya ini kesempatan doang buat kalian yang ingin cobain Exynos 2200 yang memang tahun kemarin ini
ini nggak masuk di Indonesia. Kalau di Indonesia kan jelas Snapdragon 8 Gen 1 yang masuk di Indonesia. Dan sekarang kalian bisa cobain Exynos 2200 yang tahun kemarin ini cuma meluncur di Eropa saja. Yang tentunya yang buat penasaran ialah di bagian GPU-nya yang berkolaborasi dengan AMD. Saya coba pengujian di awal ini ialah untuk AnTuTu Bexmart 10 ini dapatkan skor di atas 1 juta, dan kemudian untuk Geekbench 6 untuk single core-nya ada di 1430 dan multi core-nya ada di 3831. Saya belum lanjut untuk pengujiannya karena ini cuma impresi saja. Nanti di full review-nya akan saya uji lagi untuk Samsung Galaxy S23 FE ini. Kalau untuk gaming terus terang saya belum bisa tes karena handphone ini barusan saja datang dan belum bisa saya cicipin sepenuhnya untuk handphone satu ini. Kemudian untuk lanjut di bagian kameranya, ada 3 setup kamera tanpa kamera gimmick-gimmick untuk handphone yang satu ini. Jelas ini flagship, nggak ada gimmick-gimmickan untuk kameranya. Untuk kameranya dia pakai setup triple kamera dengan kamera utama 50 megapiksel, kemudian untuk kamera ultrawide-nya 12 megapiksel, kemudian ada kamera 3 kali zoom, telenya dia pakai 8 megapiksel, kemudian untuk kamera depan dia pakai 10 megapiksel. Untuk hasil perekaman maksimalnya bisa sampai 8K 24 fps untuk kamera belakang, dan kamera depannya bisa sampai 4K 30 fps. Wow, dan tentunya ini sedikit hasil foto ataupun video untuk Samsung Galaxy S23 FE beserta hasil Instastory langsung jika saya compare dengan iPhone 13 saya. Ini dia hasilnya, dan coba deh catatkan di kolom komentar yang ada di bawah bagaimana hasil untuk foto dan video Samsung Galaxy S23 FE. Coba kamera 4K 30 fps, mentok bisa sampai 8K 24 fps. Mantap. Kalau 4K 30 fps bisa dirubah dari kamera utama ke ultrawide lalu ke tele 3 kali zoom. Mantap, ini tele 3 kali zoomnya. Ini tele. Oke, kita pindah lagi ke utama. Kita juga bisa pindah ke kamera. Ini dia kamera depannya untuk Samsung Galaxy S23 FE. Yuk. Oke, kalau ini untuk di kondisi yang agak minim cahaya di ruangan studio untuk Samsung Galaxy S23 FE. Untuk resolusi saya pakai sama untuk 4K 30 fps, dan hasilnya di preview untuk layar ini kelihatan wow, stabilisernya ini jalan banget dan terlihat stabil. Oke, kita coba switch ke kamera ultrawide. Yap, ini dia untuk kamera ultrawide dan hasilnya tetap oke banget. Kalau di banyak cahaya stabil banget dan hasilnya minim banget. Untuk kondisi banyak cahaya itu oke banget. Tapi kalau yang agak minim ini saya loncat-loncat ini. Oke. Dan hasilnya masih terlihat stabil, minim banget jitter ada sih tapi minim banget. Oke, kita switch ke tele. Yap, ini untuk telenya. Oke, yuk lanjut ke kamera. Ini untuk kamera depan Samsung Galaxy S23 FE.
resolusi 4K 30 fps. Mantap sih. Saya coba untuk loncat-loncat ya. Oke, ini untuk potret video Samsung Galaxy S23 FE, dan ada pengaturan 3 kali zoom juga bisa untuk potret video untuk handphone satu ini. Mantap sih. Tapi sayangnya nggak bisa di switch antara kamera utama ke kamera telenya, jadi harus stay di satu lensa aja. Oke, bagaimana pendapat kalian? Tolong cantumkan saja di kolom komentar yang ada di bawah. Kita coba keluar, dan ini dia jika keluar. Yap. Oke. Kalau ini hasil langsung Instastory lewat iPhone 13. Kalian bisa cek untuk kualitas dari Samsung Galaxy S23 FE ini Instastory-nya sama compare untuk iPhone 13. Oke. Yap, ini Instastory kalau pakai Samsung Galaxy S23 FE. Oke, ini dia kualitasnya. Kemudian lanjut untuk dari segi baterainya, berkapasitas 4500 mAh dengan kecepatan charger 25 watt yang sudah support wireless charging juga, dan bisa reverse wireless charging untuk handphone ini. Kelas flagship lah tampaknya untuk handphone yang satu ini. Lanjut masalah konektivitas, ini sudah lengkap, tergolong flagship untuk handphone yang satu ini. Sudah 5G, untuk WiFi-nya sudah WiFi 6E, kemudian Bluetooth-nya 5.3 dengan kodek yang saya tampilkan di video berikut ini. Kemudian untuk NFC jelas ada untuk handphone ini, WiFi sharing, kemudian handphone ini juga dilengkapi dengan Samsung DeX, salah satu fitur premium Samsung yang cuma ada di lini flagship mereka. Kalau untuk operating sistemnya dia pakai Android 13 One UI 5.1 yang akan dapat diupdate sampai dengan 4 tahun update software. Kemudian untuk update security patch-nya bisa sampai 5 tahun. Oke, dan kalau untuk dari harga dan spek flagship yang ditawarkan handphone ini, apakah recommended untuk kalian beli sekarang? Kalau masalah ini saya terus terang belum bisa jawab karena saya belum pegang penuh handphone ini secara lama. Mungkin 1 minggu ataupun beberapa hari ke depan saya akan update dengan full review Samsung Galaxy S23 FE karena memang handphone ini menarik. Oke, demikian saja untuk impresi awal Samsung Galaxy S23 FE ini. Semoga video ini bermanfaat dan share juga ke teman-teman kalian. Terima kasih banyak, saya Dodi pamit. Assalamualaikum, ciao.